Oke, kembali lagi kita di channel pengembangan diri favorit kita semua. Kembali lagi di Transformation Dynamic bersama dengan saya, Yesua Kristianto. Dan kali ini kita akan membahas nih sebuah topik spesial banget buat diri kamu. Kita akan membahas tentang bagaimana cara bisa memahami dinamika sosial ini. Jadi ini adalah sebuah konten spesial. Ini adalah sebuah konten yang spesial banget karena ini mungkin akan bakal panjang, mungkin ada sekitar 10 menit, 15 menitan, tapi aku harap kamu nontonnya sampai habis supaya nanti kamu bisa mengerti nih bagaimana cara kamu tuh bisa memahami yang namanya dinamika sosial ini gitu, oke? Nah, sebelum kita lanjutkan video ini, seperti biasa, like, subscribe channelnya supaya nanti Transformation Dynamic itu bisa semakin banyak memberikan materi yang spektakuler dan juga berguna buat proses perkembangan diri kamu. Nah, kalau kamu sudah nge-like, kamu udah subscribe, mari kita lanjutkan ke video ini. Di video sebelumnya kan kita sudah membahas nih tentang apa itu dinamika sosial. Jadi pada dasarnya kan kita tuh tinggal dalam dinamika sosial yang gede banget kan. Lingkup dinamika sosial ini kan luas, ada sekitar 7 miliar orang di dunia. Jadi sebenarnya kita hidup dalam suatu bentuk dinamika sosial yang bermacam-macam, yang tidak terhingga ini. Dan dalam video ini aku sudah merangkumkan nih ada 4 hal yang harus kamu mengerti supaya kamu bisa memahami tentang dinamika sosial modern ini. Dan apa aja sih hal tersebut itu? Yang pertama, ini cara untuk memahami dinamika sosial ya. Yang pertama itu adalah dengan menyadari bahwa sebenarnya dinamika sosial itu sangat-sangat dinamis. Dinamika sosial itu sangat-sangat dinamis, bro. Itu berarti adalah segala sesuatu itu bisa terjadi di dalam dinamika sosial. Mungkin kita tuh mengharapkan kalau kita tuh bisa terus sama dengan pasangan kita. Mungkin kita tuh berharap segala sesuatu tuh terjadi sesuai dengan angan-angan dan impiannya kita. Kemudian kenyataan tuh berkata lain misalnya. Kayak kamu tuh udah yakin banget kamu bakalan bersama dengan pasangan kamu ini, tapi ternyata di tengah jalan hubungan kalian tuh harus kandas. Atau mungkin ketika kamu mendekati seorang perempuan nih, kamu tuh udah yakin banget diterima, kamu udah yakin banget kamu tuh bisa jadian sama dia, dan ternyata saat kamu mendekati si perempuan, ternyata kamu tuh ditolak. Ada lagi perempuan yang kamu pikir udah di luar jangkauan kamu, perempuan yang istilahnya itu di atas level kamu lah, dan ternyata begitu kamu mendekati dia, kamu ternyata diterima. Jadi sebenarnya dinamika sosial ini benar-benar sangat dinamis. Segala sesuatu itu bisa terjadi di dalam dinamika sosial. Kalau kita mengutip kata-katanya dari Dr. Strange nih, there is always a possibility. Selalu ada kemungkinan. Oleh karena itu, dinamika sosial itu tidak pernah bisa yang namanya diteorikan. Karena apa yang terjadi dalam teori itu akan beda banget di lapangan. Dinamika sosial itu nggak bisa diteorikan atau mungkin nggak bisa dibakukan lah istilahnya. Karena akan selalu ada kemungkinan yang terjadi di dalam sana. Makanya dalam Transformation Dynamic sendiri kita nggak pernah mengajarkan trik teknik, ya nggak. Selama di dalam video YouTube ini kan kita nggak pernah ngasih tahu tentang teknik sama sekali. Kita kan paling cuma ngasih tahu poin-poin doang, basicnya doang tentang pola itu gimana gitu. Karena memang nggak ada tekniknya, nggak ada caranya sama sekali. Caranya untuk bisa memahami itu kita dengan praktek. Dengan kita tuh melihat di lapangan sendiri apa yang terjadi di luar sana, seperti itu, bro. Nah, kalau kamu sudah mengerti kalau dinamika sosial itu dinamis, berarti kita akan lanjut nih ke poin yang kedua. Dan yang poin yang kedua ini adalah yang namanya dinamika sosial itu sebenarnya punya polanya. Pola dinamika sosial itu berbeda dari pola yang biasanya. Pola dinamika sosial itu adalah sebuah pola yang sudah terjadi sejak ribuan bahkan sampai jutaan tahun yang lalu. Apa aja nih pola-polanya, bro? Seperti contoh tuh polanya tuh begini. Yang namanya cowok berpikir menggunakan logika, dan perempuan itu berpikir menggunakan emosi. Walaupun kedua gender ini punya perbedaan dalam pengambilan keputusan, dalam pengambilan pemikiran, tapi dua gender ini bisa mampu mengambil keputusan yang sama-sama logisnya.
walaupun metodenya itu berbeda. Kita nggak bisa nih memaksa seorang perempuan untuk berpikir menggunakan logika, karena itu akan menyalahgunakan kodratnya dia. Kodratnya perempuan itu adalah berpikir menggunakan emosi. Kalau dia berpikir pakai logika, itu akan bikin perempuan jadi hang, jadi error gitu. Ya walaupun bisa pakai logika, tapi logikanya perempuan tuh berbeda, tetap melibatkan emosi di dalamnya gitu bro. Tapi tetap kok perempuan pun juga bisa berpikir logis, cowok juga bisa berpikir logis, bahkan kadang malah cowok yang jarang bisa berpikir logis kadang gitu. Oke. Dan kemudian apalagi nih pola dinamika yang lain. Contoh pola dinamika yang lain itu adalah kalau perempuan, yang namanya perempuan itu pasti mendrama. Perempuan itu pasti mendrama bro. Yang namanya perempuan itu pasti moodnya bisa berubah, gampang berubah. Misalnya ketika perempuan itu lagi sebelum masa menstruasi, itu moodnya berubah. Ketika perempuan masuk ke masa menstruasi, itu moodnya berubah lagi. Setelah masa menstruasi, setelah masa subur ini, dia moodnya berubah lagi gitu. Yang namanya perempuan itu pasti mendrama. Mungkin itu tuh dipengaruhi sama dalam dirinya dia, kayak hormon-hormonnya, kemudian kemampuannya dia untuk bisa memilih seorang pasangan yang terbaik, pasangan yang kalau dia tuh ngedrama, pasangannya itu nggak grogi, pasangannya tetap tenang, nggak bingung, nggak takut, nggak apa ini namanya pelan juga cowoknya, gitu. Itulah dia gunanya drama seorang perempuan, itu sistem defense mechanism-nya. Itu pola yang sudah terjadi sejak zaman dulu kali, dan tetap akan terjadi terus sampai ribuan bahkan jutaan tahun kemudian. Itu adalah bentuk pola dari dinamika sosial. Dan kemudian kita masuk nih ya poin yang ketiga. Dan poin yang ketiga itu begini bro, dinamika sosial itu selalu berubah, ya kan, tetapi tetap konstan. Dinamika sosial itu pasti akan selalu berubah, mengalami perubahan. Kayak contoh, kita kan sekarang di tahun 2020 nih. Di tahun 2020 kita punya yang namanya internet. Di handphone kita tuh media sosial macam-macam. Line, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp. Kemudian lagi Snapchat mungkin masih ada. Dan kemudian di 10 tahun lalu ini kita masih pakai BBM. Facebook masih ada, tapi internet nggak se-booming sekarang. Kemudian 15 tahun yang lalu kita tuh masih pakai SMS. Bahkan kadang untuk ngechat perempuan itu kadang kita harus benar-benar efisien nih supaya nggak ngabisin pulsa. Kita masih pakai SMS dulu. Dan kemudian 20 tahun yang lalu nih kita masih pakai telepon umum. Atau kalau di rumah ada telepon, kita pakai telepon rumah. Sementara kemudian juga kita tuh masih pakai kayak Friendster, email gitu kan. Kemudian di 25 tahun, 30 tahun lalu itu kita kadang tuh masih pakai surat malahan. Kadang tuh kita untuk mengakses sesuatu itu kita harus manual. Belum ada internet sama sekali. Jadi dari situ kita melihat nih bahwa sebenarnya dinamika sosial itu selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman. Tetapi tetap konstan. Maksudnya gimana bro? Maksudnya tuh begini. Mungkin kamu dulu tuh pernah nonton film Warkop DKI. Mungkin dulu tuh kamu pernah ceritain sama bapaknya kamu ketika masih muda dulu. Kita berkaca nih di tahun 70-an, 80-an dulu. Yang namanya cowok, dia naik jeep. Kemudian suka party-party, suka traveling, jalan-jalan sama temennya, sering nongkrong gitu. Itu pasti kehidupan sosialnya tuh banyak banget. Teman-teman ceweknya banyak. Sementara sekarang yang namanya cowok, walaupun dia nggak naik jeep, naik mobil bagus lah, atau nggak sering naik mobil gitu, tapi dia suka clubbing atau nggak sering party sama teman-temannya. Itu temennya banyak juga, lingkup sosialnya luas juga. Kemudian yang namanya cewek cantik, kita kan sudah pernah nih ngelihat tentang realita cewek cantik di video yang sebelumnya kan. Yang namanya cewek cantik itu dari dulu kala sampai sekarang yang deketi pun banyak. Cewek cantik tuh yang deketi banyak bro. Dan yang namanya cewek cantik itu ada juga yang namanya cewek rumahan.
Dan cewek rumahan sendiri, cewek yang kalau kamu lihat itu ranking 1 di kampus, kemudian seneng di rumah, taat beribadah, rajin belajar, kemudian sering berbakti sama orang tua, itu pun juga yang deketi banyak. Tapi yang deketi beda lagi. Yang deketi itu ya cowok-cowok yang baik, cowok-cowok yang rajin, cowok-cowok yang pinter, telaten, tekun gitu kan. Tapi dari dulu sampai sekarang yang namanya cewek cantik sosialita itu tetap ada. Kemudian cewek yang rajin belajar itu tetap ada. Yang namanya bad boy gitu, cowok-cowok fuckboy atau cowok-cowok yang playboy itu dari dulu sampai sekarang juga ada. Jadi sebenarnya walaupun zaman itu berubah, tapi tetap konstan, tetap ada tipe-tipe orang seperti itu. Dan itu juga akan berubah lagi. Cuma teknologinya berubah, stylenya berubah gitu, tapi tetap ada. Itu yang dinamakan dengan dinamika sosial selalu berubah tapi tetap konstan. Yang keempat ini, kita akan kembali lagi nih keempat nih ya. Yang keempat ini bunyinya sama seperti yang pertama. Kalau yang pertama tadi kan dinamika sosial itu dinamis, dan yang keempat ini bunyinya begini bro. Karena dinamika sosial itu dinamis, karena segala sesuatu bisa terjadi dalam dinamika sosial, berarti yang bisa kita kendalikan itu cuma diri kita sendiri. Kita hanya bisa mengendalikan diri kita sendiri bro. Segala sesuatu tuh bisa terjadi gitu. Apa yang kita pikir bisa terjadi itu bisa terjadi. Ya enggak? Bisa aja perempuan yang dulu deket sama kamu tiba-tiba ninggalin kamu. Bisa jadi perempuan yang kamu pikir itu setia sama kamu, dia tiba-tiba dia itu selingkuh. Bisa jadi kamu deket sama seorang perempuan dan ternyata dia itu suka sama cowok lain. Jadi segala sesuatu itu bisa terjadi gitu. Segala sesuatu itu di luar kontrolnya kita. Apa yang terjadi bisa terjadi. Sehingga apa yang bisa kita kendalikan, oke? Apa yang bisa kita kendalikan itu cuma dirinya kita sendiri. Apa yang masuk dalam pikirannya kita, apa yang masuk dalam hatinya kita nih, apa yang masuk dalam relung jiwa kita, apa yang keluar dari mulut kita, bagaimana tindakan kita, bagaimana cara kita merespon sesuatu. Hanya itu yang bisa kita kendalikan bro. Kita nggak bisa mengendalikan segala sesuatu. Maka kemudian kembalinya ke diri kita. Kita nggak bisa mengendalikan dinamika sosial ini, maka semua itu akhirnya kembali ke kita. Mulai lagi ikhlas, legowo gitu. Tapi tetap melakukan sesuatu itu yang terbaik. Walaupun kita nggak bisa mengendalikan segala sesuatu, yang bisa terjadilah itu. Tapi kita tetap bisa mengendalikan diri kita nih. Yang penting ketika kamu mendekati seorang perempuan, ketika kamu mendekati gebetan kamu, yang penting adalah kamu tuh sudah ngasihin 100% buat dia. Jadi ketika usaha kamu nanti itu tidak maksimal, kamu sudah nggak kecewa, karena apa yang aku lakukan itu sudah yang paling baik, itu sudah yang terbaik dari diri aku. Yang penting aku ikhlas, aku legowo, aku berserah gitu. Ketika kamu bisa mengendalikan diri kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu merespon keadaan, maka dinamika sosialnya juga akan berubah. Dan ini pesanku nih yang terakhir di video ini, jangan sampai pola pikir orang lain, paradigma orang lain tentang dinamika sosial itu membuat kamu terperangkap dalam pikiran kamu sendiri. Karena kadang apa yang diomongkan sama orang itu berdasarkan pengalamannya dia. Jangan sampai itu mengganggu proses diri kamu ya bro. Coba nanti dipahami lagi, jangan pernah membatasi diri, berikan responnya yang positif gitu. Nah, sekian dulu dari aku, Yusuf Kristianto. Terima kasih kamu sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini nanti bisa sedikit banyak memberikan pemahaman buat kamu supaya kamu jadi lebih peka akan dinamika sosial. Jangan lupa di subscribe, di like videonya. Jangan lupa juga bergabung di grup Telegram Transformation Dynamic. Linknya nanti di bawah sini. Tinggal klik dan kamu bisa langsung gabung ke sana. Tetap stay tune di Transformation Dynamic karena kita akan banyak lagi nih memberikan materi yang lebih spektakuler buat diri kamu ke depannya. Oke? See you next time bro. Aku Yusuf Kristianto. Terima kasih.